Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Gunung Lawu dan mitos yang ada di dalamnya. Sejarah Gunung Lawu. Sejarah Gunung Lawu sedari dulu terkenal karena nuansa mistisnya yang kental. Gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini banyak mengundang orang untuk mengunjunginya. Terlepas dari mitos, misteri, dan legenda yang menyelimutinya, Gunung Lawu selalu membawa kesan yang sulit dilupakan. Walaupun sering terjadi keanehan-keanehan dan banyak orang yang telah menjadi korban keganasannya, tak membuat orang takut untuk mendakinya. Gunung Lawu yang eksotis selalu menarik orang ramai untuk terus datang berziarah dan menikmati aroma mistisnya. Biasanya pada tanggal 1 bulan Suro, banyak orang beramai-ramai datang ke tempat ini untuk berziarah. Lalu apa sejarah dari Gunung Lawu tersebut? Cerita ini dimulai dari Raja Brawijaya V yang memeluk agama Hindu-Buddha. Raja ini pernah menyatakan Islam saat bertemu dengan Raja Champa dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Raja Champa membawa serta putrinya yang cantik bernama Darapeta. Saat itu Raja Brawijaya V bersedia masuk Islam dan menjadi mu'alaf jika diizinkan menikahi Darapeta yang saat itu sudah beragama Islam dan sudah memakai kerudung. Namun rupanya Prabu Brawijaya V yang masuk Islam hanya semata-mata ingin menikahi putri tersebut membuat Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak suka. Ulama yang waktu itu merupakan salah satu ulama besar dari Turki tersebut menasihatinya dan melarangnya masuk Islam karena terpaksa demi bisa menikahi putri tersebut. Menurut ulama besar tersebut, seharusnya Islam dapat diterima dengan hati yang ikhlas dan tulus, bukan karena ada maksud tertentu. Namun nasihat tersebut rupanya tidak didengarkan sang raja, sehingga akhirnya ulama tersebut pun pamit dan meninggalkan raja tanpa membawa hasil. Akhirnya Prabu Brawijaya V memang berhasil menikahi Darapeta dan masuk Islam. Namun ia masih mengenggam Hindu-Buddha dalam hatinya. Setelah menikah, para anggota kerajaan yang sudah beragama Islam berupaya membujuk raja agar masuk Islam yang sebenar-benarnya. Bahkan ratunya yang bernama Dara Jingga dan selir-selirnya yang lain pun ikut memujuknya, namun selalu gagal. Prabu Brawijaya V memiliki seorang penasehat spiritual yang bernama Ki Sabdopalon. Dalam mitologi Jawa, nama Ki Sabdopalon menduduki posisi yang sangat penting seperti halnya Raja Brawijaya V itu sendiri. Menurut cerita Ki Sabdopalon memiliki ilmu tinggi dan sangat dekat dengan sang raja. Karena kesaktiannya inilah ia berhasil menguasai seluruh makhluk yang ada di Pulau Jawa. Dalam kesusastraan Jawa, Ki Sabdopalon merupakan sosok yang sama dengan tokoh wayang yang bernama Semar. Nama lain Semar adalah Begawan Manikmaya yang sudah mendiami tanah Jawa ribuan tahun yang lalu. Pada suatu hari, Raja Brawijaya V sangat sedih hatinya karena memiliki pemahaman yang berbeda dengan keluarganya. Suatu malam, raja tersebut bermeditasi memohon petunjuk pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam semedinya tersebut, ia mendapatkan petunjuk jika kerajaan Majapahit sudah saatnya memudar kejayaannya. Kini Wahyu Kedaton akan dipindahkan ke kerajaan Demak. Raja Demak yang bernama Raden Fatah sebenarnya adalah anak Prabu Brawijaya V dan Darapeta. Namun pemahaman agama yang berbeda di antara mereka membuat hubungan mereka menjadi kurang baik. Raden Fatah beragama Islam, sementara Prabu Brawijaya V tetap beragama Hindu-Buddha. Kesedihan itu membuatnya memutuskan keluar dari istana bersama abdinya yang setia, Ki Sabdopalon. Ia melanglang praja menuju ke puncak Gunung Lawu.
Sebelum sampai puncaknya, kedua orang ini bertemu dengan dua orang kepala dusun yang bernama Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Mereka mengikuti Raja Brawijaya V bersama-sama karena tidak tega melihat rajanya sendirian dalam kesedihannya. Mereka terus berjalan menuju ke puncak Hargodalem. Di tengah perjalanan, sang raja berkata pada abdinya yang setia bahwa sudah saatnya ia mundur dari permasalahan dunia ini. Sang raja pun mengangkat Dipa Manggala menjadi penguasa Gunung Lawu karena kesetiaannya. Ia diberi kekuasaan untuk membawai semua makhluk gaib yang ada di barat sampai Gunung Merbabu, dari timur sampai ke Gunung Wilis, dari selatan sampai ke pantai selatan, dan dari utara sampai ke pantai utara. Abdi ini diberi gelar Sunan Gunung Lawu. Sementara abdinya yang lain bernama Wangsa Manggala diangkat sebagai patihnya dan diberi gelar Kiai Jala. Sang Prabu bertitah kepada orang-orang setianya, "Wahai para abdiku yang setia, sudah saatnya aku mundur. Aku harus mukso dan meninggalkan dunia ramai ini," kata Prabu Brawijaya. Bersamaan dengan titah sang Prabu, orang-orang setia itu pun mendapatkan gelar terhormat dari sang Prabu, di antaranya Dipa Manggala, menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawai semua makhluk gaib dari wilayah barat hingga Gunung Merbabu, dari wilayah timur hingga Gunung Wilis, dari selatan hingga pantai selatan, dan dari utara hingga pantai utara. Dengan kata lain, Dipa Manggala mendapat julukan sebagai Sunan Gunung Lawu. Wangsa Manggala. Wangsa Manggala menjadi patih Sunan Gunung Lawu dengan julukan Kiai Jala. Dengan keputusan yang menyedihkan tersebut, Sabdopalon tak kuasa menahan kesedihan sang Prabu. Ia pamit untuk berpisah dengan sang Prabu dan naik ke Hargodumiling. Ki Sabdopalon yang sangat bersedih hati berkata pada sang raja jika ia pun ingin pamit meninggalkan dunia ini. Ia ingin pergi mukso ke puncak Hargodumiling dan meninggalkan Prabu di sini. Namun Ki Sabdopalon bersumpah akan kembali lagi 500 tahun kemudian. Sabdopalon menjadi pelindung dan penjaga raja-raja tanah Jawa dan bisa menitis pada seseorang. Setelah itu pun sang Prabu Brawijaya mukso di puncak Gunung Lawu yang bernama Hargodalem. Sekarang hanya tinggal dua orang penguasa Gunung Lawu, yaitu Sunan Gunung Lawu dan Ki Jala. Mereka tetap melaksanakan tugasnya menjaga Gunung Lawu. Ilmu mereka yang tinggi mampu mengubah Sunan Gunung Lawu menjadi makhluk gaib dan mengubah Kiai Jala menjadi seekor burung jala yang sesekali muncul. Burung jala ini berwarna gading. Banyak yang meyakini jika para pengunjung menjumpai burung ini, maka sebenarnya ia berniat baik ingin memberi petunjuk jalan agar tidak tersesat. Namun jika para pendaki memiliki perangai yang buruk, maka kiai yang tak menyukainya akan membuatnya bernasib buruk. Lalu bagaimana tentang mitos bahwa keturunan dari Adipati Cepu tidak diperbolehkan untuk mendaki ke Gunung Lawu? Cerita itu bermula ketika Prabu Brawijaya V menuju ke Gunung Lawu. Dan pada waktu itu ada beberapa peninggalan Prabu Brawijaya di masa pelariannya. Candi Suku berada di Dusun Suku, Desa Berjo, Kabupaten Karanganyar. Di sini Prabu Brawijaya V dan pengikutnya membangun Candi Suku dan tetap memeluk agama Hindu-Buddha. Sebelum candi selesai, pasukan Demak kembali mengejar sang Prabu yang membuatnya berlari ke timur. Candi Ceto berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Disinilah Prabu Brawijaya V membangun Candi Ceto, dan di sini pula dia dikejar oleh pasukan dari Cepu di bawah pimpinan Adipati Cepu yang menaruh dendam lama.
dan sang Prabu pun lari ke arah Gunung Lawu. Bulak peperangan berada di lereng Gunung Lawu. Di lokasi ini konon terjadi pertempuran antara pengikut Prabu Brawijaya dan pasukan yang mengejarnya. Geram dikejar dengan pasukan Adipati Cepu. Dalam persembunyiannya di puncak Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V mengeluarkan sumpah kepada Adipati Cepu. Sawijining ana anggone wong Cepu utawi turunane Adipati Cepu pinarak sajroning Gunung Lawu bakal kenging nasib cilaka lan agawe bisa lunga ing Gunung Lawu. Artinya, jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung dari Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Sampai sekarang pun tuah sumpah raja terakhir Majapahit Prabu Brawijaya V masih diikuti oleh orang daerah Cepu, khususnya keturunan dari Adipati Cepu. Lalu bagaimana tentang kisah para pendaki yang sempat mengalami kejadian mistis ketika mendaki ke Gunung Lawu? Pengalaman ini adalah pengalaman dari seorang yang bernama Wahyu. Pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan ini berawal karena rencana yang berubah dari rencana awal mereka. Awalnya mereka tidak ada rencana sedikit pun untuk mendaki ke Gunung Lawu. Karena rencana awal mereka hanya sampai ke Telaga Sarangan dan hanya menuju ke Grojogan Sewu di Tawangmangu, Karanganyar. Rencana awalnya yang mereka rembuk jauh hari sebelumnya, mereka akan berangkat pagi buta dari Tuban. Kebetulan saat itu Wahyu sedang berlibur di rumah temannya di daerah sana, dengan asumsi sebelum tengah hari sudah sampai di Telaga Sarangan. Namun apa hendak dikata, rencana tinggal rencana. Salah satu rekan Wahyu agak kesulitan mendapatkan izin dari tempat dia bekerja. Hingga baru jam 11 siang mereka baru bisa bertolak berangkat menuju ke tujuan. Karena mobil masih longgar untuk rombongan awal mereka yang hanya 6 orang, maka Wahyu iseng untuk menghubungi sahabatnya. Sebut saja namanya Alex yang tinggal di sana juga. Siapa tahu saat itu Alex tidak ada kegiatan, dan salah satu pertimbangannya, selain Alex suka bepergian, setidaknya bisa bergantian menyetir dengan Wahyu. Perjalanan yang waktu itu diiringi hujan semenjak dari Bojonegoro menuju Ngawi, tapi tidak mengurangi keceriaan mereka. Meskipun perjalanan agak sedikit terlambat, karena memang waktu itu jalan Padangan menuju Ngawi dalam tahap pengecoran. Agak terlambat dari perkiraan mereka untuk sampai ke Telaga Sarangan lebih cepat. Mereka baru sampai Pelausan pada saat waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Jadi rencana ke Telaga Sarangan mereka urungkan dan bersepakat langsung ke Tawangmangu. Lagi pula saat itu hujan sangat lebat. Karena seharian belum sempat mengisi perut, tidak jauh dari kawasan Semoro Sewu, mereka berhenti sejenak untuk cari makan dan tentu saja untuk ngopi. Tidak lupa mereka juga memesan kopi untuk bekal yang kemudian mereka tuang dalam termos untuk bekal begadang. Mereka pun bersiap meneruskan perjalanan. Entah kenapa sebelum sempat mereka meneruskan perjalanan, malah beberapa teman dari Wahyu mengajak untuk naik ke Gunung Lawu. Lagi-lagi rencana mereka pun berubah. Setelah terjadi perdebatan yang lumayan alot, karena pertimbangan ada beberapa teman Wahyu yang belum pernah naik Gunung Lawu, akhirnya mereka sepakat untuk naik ke Gunung Lawu tanpa bekal yang memadai, alias nekat. Saking antusiasnya, hujan yang waktu itu masih menyisakan rintiknya tidak menyurutkan niat mereka. Ibarat kata semangat mereka pada waktu itu adalah semangat juang 45. Beberapa teman Wahyu terlihat sangat antusias untuk mendaki. Sayangnya tidak semua di antara mereka terlatih atau setidaknya pernah mendaki gunung sebelumnya. Hanya Wahyu dan 2 orang temannya yang lain yang pernah mendaki gunung sebelumnya, meskipun bukan seorang pendaki yang sangat terlatih.
Berbekal sedikit informasi dari petugas jagawana yang ada di pos Cemoro Sewu, selepas sholat maghrib, mereka bertuju menembus hujan naik ke Gunung Lawu, menyusuri jalan setapak yang sudah diberi batuan gunung. Mereka berandai-andai jika perjalanan sampai ke puncak Lawu akan bisa mereka tempuh dalam waktu beberapa jam ke depan. Dalam pekatnya malam dan mereka hanya berbekal satu lampu senter. Suka tidak suka, mereka lebih banyak berjalan di dalam gelap. Mereka harus berhemat dengan baterainya. Kira-kira 1 jam perjalanan, mereka sampai di pos istirahat. Beberapa teman dari Wahyu yang belum pernah naik ke Gunung Lawu mengira itu adalah pos 1. Ketika Wahyu memberitahu bahwa itu bukanlah pos 1 dan hanya masih pos bayangan, dan pos 1 memerlukan 1 jam lagi perjalanan, ada 2 teman dari Wahyu yang sepertinya nyalinya sudah mulai ciut, antara meneruskan perjalanan atau mengajak kembali turun. Sedangkan bekal air pun tinggal setengah botol. Kata Wahyu memang benar adanya. Banyak hal yang aneh di dalam Gunung Lawu. Mulai dari burung jalak yang mengikuti mereka semenjak dari pintu masuk Cemoro Sewu, padahal saat itu sedang hujan yang begitu deras. Tapi kenapa burung itu berhujan-hujanan? Gamang juga meskipun mereka bertuju. Sesekali di sekitar lembah juga seperti ada orang yang tertawa riang, membuat mereka bergidik. Seperti ada sebuah keceriaan di sana. Mereka pun hanya saling pandang. Tapi lagi-lagi mereka kalah dengan tekad yang sedikit dipaksakan. Atau bisa jadi ada satu pertimbangan, kapan lagi naik ke Gunung Lawu jika tidak sekarang. Ada yang aneh pada permulaan perjalanan itu, yakni ketika mereka berhenti di jalan yang agak landai dan lumayan lapang. Ada beberapa pohon pinus tua yang tumbang. Termos yang berisi kopi tiba-tiba saja berpindah tempat dari tempat mereka beristirahat. Kawan-kawan Wahyu yakin dia tidak menaruhnya di situ, tapi di samping tasnya kemudian ditinggal buang air kecil. Kejadian ini pun membuat mereka bertanya-tanya, meski kemudian mereka berasumsi jika kawannya tadi cuma bercanda. Walaupun dia sudah bersumpah tidak meletakkan termos tersebut di tempat mereka temukan. Mereka hanya berprasangka baik saja, walaupun sebenarnya hati mereka masih diselimuti tanda tanya besar. Ada apa ini? Gunung Lawu rupanya masih saja kurang bersahabat pada Wahyu dan teman-teman. Hujan semakin lebat. Alhamdulillah, meskipun dengan susah payah, akhirnya mereka pun sampai di pos 1. Mereka pun istirahat di sana. Di tengah mereka istirahat di pos 1 ini, mereka mendapat informasi dari beberapa orang pendaki yang turun dari puncak untuk mengurungkan niat naik malam itu. Wahyu dan teman-temannya disarankan untuk naik pada pagi harinya karena cuaca di atas sangatlah ekstrim. Mendapati informasi yang demikian, Wahyu dan teman-temannya sepakat untuk bermalam di pos 1. Lagi pula di pos 1 tersebut ada warung dan mereka bisa membeli bekal untuk dibawa ke puncak esok harinya. Warung tersebut buka dari pagi dan tutup menjelang maghrib. Berbekal makanan ringan yang tidak seberapa yang sempat mereka beli di perjalanan, mereka pun bermalam di pos 1. Dan dari sinilah keanehan dimulai. Karena Wahyu dan teman-temannya berencana bermalam, di pos 1 mereka langsung berbagi tugas. Ada yang bertanggung jawab membersihkan lokasi dan sebagian mencari kayu bakar. Tapi mustahil mereka mendapatkan ranting yang kering pada saat hujan seperti itu. Meski sebenarnya itu bukan tugas Wahyu, karena Wahyu kebagian tugas yang lain. Tapi karena 3 kawannya tidak mendapatkan kayu yang kering dan kembali dengan tangan hampa, akhirnya Wahyu dan Alek berinisiatif mencari kayu bakar di sekitaran warung di bawah pos 1 tempat mereka bermalam. Namun sialnya tidak satu dahan dan ranting pun yang Alek dan Wahyu temukan. Terdorong rasa jengkel dan kebutuhan penting untuk menghilangkan hawa dingin, Wahyu dan Alek pun semakin menuruni ke lembah belakang warung.
Lagi-lagi semua kayu yang mereka temui basah. Lagi pula banyak yang besar dan mustahil mereka bawa. Karena sudah kepalang tanggung, Wahyu dan Alek pun turun lagi ke lembah yang dipenuhi pohon pinus tersebut. Apalagi pada saat itu, hujan sudah mulai reda. Syukur alhamdulillah, setelah agak masuk ke hutan pinus tersebut, mereka akhirnya menemukan ranting-ranting yang lumayan kering. Hal itu pun cukup mengembirakan mereka. Ketika Wahyu dan Alek sedang memunguti ranting-ranting tersebut, mereka tidak tahu datangnya tiba-tiba ada seorang kakek-kakek mengejutkan mereka dengan tegurannya. Entah tepatnya pada siapa, mungkin pada mereka berdua. "Cari kayu untuk apa, Tona?" tanya kakek tersebut. Tak ayal hal itu membuat mereka saling pandang. Jujur, waktu itu Wahyu sangat terkejut dengan kehadiran si kakek yang tiba-tiba. Tapi karena Alek diam saja mendapat pertanyaan dari kakek, walaupun Alek lebih dekat dengan kakek tersebut posisinya. Tapi pada saat itu Wahyu yang menjawab pertanyaan si kakek. "Cari kayu untuk perapian, Mbah. Saya dengan teman-teman menginap di atas sana," kata Wahyu. "Loh, lah kayu basah gitu kok mau dibuat perapian? Apa ya bisa nyala?" jawab kakek tersebut. "Lah adanya kayu ini, Mbah, ya nanti diusahakan dinyalakan sebisa mungkin," jawab Wahyu berbahasa basi. Walaupun sebenarnya Wahyu juga membayangkan betapa susahnya menyalakan kayu yang mereka dapatkan itu. "Sudah gini aja nak, ayo ikut Mbah. Mbah punya kayu bakar banyak, lagian sudah kering-kering. Nanti kalau kamu mau buat perapian bisa cepet nyalanya. Gimana, mau ya?" jawab kakek-kakek tersebut. "Rumahnya mana, Mbah? Kalau jauh saya nggak enak sama teman-teman. Kasihan teman-teman saya lama menunggu," jawab Wahyu sopan dan berkesan menolak secara halus. "Nggak jauh kok nak, hanya agak masuk hutan ini sedikit. Nanti kalau pulangnya Mbah yang anter, kalau kamu nanti takut lupa jalannya," jawab kakek-kakek tersebut. Entahlah, seperti ada kekuatan lain yang menguasai pikiran Wahyu dan Alek malam itu. Tawaran kakek tersebut langsung mereka terima tanpa mereka pertimbangkan lebih dulu. Terlebih melihat raut kesungguhan dari kakek yang kedatangannya tanpa Wahyu dan Alek ketahui itu mengalahkan logika mereka. Bisa jadi juga salah satunya karena kebutuhan kayu yang mereka perlukan. Setidaknya kayu yang mereka dapatkan dari kakek tersebut akan mudah untuk mereka nyalakan karena katanya kayu tersebut kering. Meski tanpa aba-aba sebelumnya, Wahyu dan Alek mengikuti kakek tersebut yang berjalan di depan. Dan memang tidak berapa lama kemudian, mereka telah sampai di sebuah rumah kecil. Halamannya lumayan luas yang ditanami sayur-sayuran. Kenyataan ini mengesankan sekali kalau rumah tersebut adalah model rumah-rumah di lereng gunung. Di sebelah kiri rumah, agak ke belakang, samar-samar terlihat memang ada tumpukan kayu-kayu kering yang sangat banyak sekali. Menurut perasaan Wahyu saat itu, perjalanan dengan si kakek ini tidak lebih dari 5 menit. Sayangnya, Wahyu tidak bisa memastikan lebih tepatnya berapa lama. Singkat cerita, setelah Alek mengambil kayu secukupnya, kemudian mereka mencicipi ketela dan wedang jahe yang sedari mereka sampai di rumah kakek tersebut sudah dipersiapkan 2 gelas. Aneh memang, tapi mereka tidak terpikir apapun kejanggalan-kejanggalan waktu itu. Kemudian Wahyu dan Alek pun berpamitan pada nenek istrinya si kakek. Dengan diantar si kakek, mereka berjalan beriringan dengan kakek tersebut. Kakek tersebut pun berjalan di depan. Lebih tepatnya, Wahyu paling belakang, kemudian Alek yang kebetulan membawa kayu bakar tersebut berjalan di depan Wahyu. Dalam perjalanan pulang ini, Wahyu tidak bicara sepatah-patah pun. Wahyu sendiri sempat berhayal pasti kawan-kawannya yang menunggu di pos 1 senang karena mereka membawa kayu bakar yang kering. Namun Alex yang memanggul kayu sempat terlintas perasaan aneh bahwa pada saat dia membawa kayu bakar yang lumayan banyak,
tapi tidak merasa berat dan juga tidak merasa lelah. Dia berpikir barangkali senang dapat kayu bakar banyak, apalagi tadinya mereka sudah makan tela rebus, ditambah wedang jahenya segar sekali. Setelah berjalan sekitar 5 menit, kemudian sampailah mereka persis di tempat pertama mereka bertemu si kakek. Kakek ini pun sempat berpesan, "Nak, kakek ngantar kamu sampai di sini saja ya. Kasihan nenek gak ada temannya di rumah. Dan lagi kalian kan sudah ingat toh jalan menuju ke tempat teman-temanmu tadi?" Jawab si kakek. "Oh iya mbah, terima kasih sekali ya mbah. Repoti saja mbah ini. Saya dan teman-teman sudah ingat kok mbah jalannya." Kemudian Wahyu melihat kakek tersebut berjalan balik arah dan tanpa penerangan sama sekali. Sedangkan mereka berdua mempersiapkan diri akan meneruskan perjalanan menuju ke pos 1. Hanya saja Alex merasa aneh, sebab bawaan kayunya sekarang menjadi terasa berat. "Aduh, capek aku Yu." Alex pun bilang seperti itu ke Wahyu. Setelah berjalan beberapa langkah, Wahyu sempat menoleh lagi ke belakang untuk melihat si kakek. Tapi sosok kakek tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Padahal baru saja kakek itu berputar arah. Tapi ya sudahlah, pikir Wahyu, mungkin beliau lewat jalan pintas. Wahyu pada saat itu bengong dan mereka sempat berpandangan agak lama. Apa jangan-jangan sudah pagi? Dengan rasa penasaran, bergegas mereka menuju ke pos 1 tempat Wahyu dan kawan-kawannya berencana bermalam. Dan penasaran mereka sudah terjawab. Wahyu dan Alex bengong ketika 5 temannya mereka marah-marah habis kepada Wahyu dan Alex. Kelima temannya menunggu Wahyu dan Alex dengan harap-harap cemas. Mencari Wahyu dan Alex pun percuma, mau turun ke bawah pun juga ragu karena satu-satunya senter yang Wahyu bawa untuk mencari kayu bakar. 5 kawan Wahyu hanya berteriak-teriak saja memanggil Wahyu dan Alex dari sekitaran pos 1 tersebut. Kelima kawannya sepakat jika pada keesokan harinya saja mereka akan mencari Wahyu dan Alex, dan sebagian akan meminta bantuan di bawah untuk melaporkan hilangnya mereka berdua. Baru kali ini Wahyu merasakan rasa sepenanggungan. Mereka semua berpelukan dengan mata berkaca-kaca menahan tangis. Meski kelima kawannya sempat melampiaskan rasa jengkelnya pada Wahyu dan Alex, tapi mereka terima dengan ikhlas dan lapang dada. Kagetnya mereka ternyata saat itu sudah pagi benar. Tidak lama kemudian matahari muncul dari balik bukit dan pemilik warung pun sudah datang dari bawah. Setelah mereka memesan mie instan di warung, mereka semua turun dan tidak jadi meneruskan perjalanan naik ke puncak Lawu. Diliputi sejuta pertanyaan, mengapa semua ini bisa terjadi? Saat Wahyu dan Alex mencari kayu bakar, teman yang lain bilang bahwa pada saat itu belum jam 9 malam. Dan menurut Wahyu, ketika di rumah kakek tersebut tidak lebih dari setengah jam, dan ditambah 10 menit pulang pergi ke rumah kakek tersebut. Tahu-tahu Wahyu dan Alex sampai di pos 1 lagi ketika jam 5 pagi. Apakah ini yang namanya disebut menembus batas waktu? Atau mereka sedang memasuki alam jin? Entahlah. Wahyu bersyukur tidak terjadi apa-apa pada dia dan kawan-kawannya semua. Wahyu tidak lagi mau berandai-andai. Cukup pengalaman ini mereka maknai sendiri. Dan jikapun itu dinamakan menembus alam gaib, wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Pada akhirnya, semua rencana Wahyu dan teman-temannya batal semua. Mereka langsung meluncur pulang kembali ke Tuban dengan masih membawa sejuta pertanyaan yang bergelayut di benak mereka. Siapakah sebenarnya kakek-kakek itu? Itulah kisah tentang mitos dan sejarah tentang Gunung Lawu, juga pengalaman yang dialami oleh pendaki yang sempat mendaki ke Gunung Lawu dan mengalami berbagai macam kejadian mistis. Semoga dengan cerita ini teman-teman bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.